Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tunalul khair wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita terus memperbanyak bertalafut dengan kalimat yang agung ini, kalimat yang membuat dada kita menjadi luas, kalimat yang akan memberatkan timbangan kita nanti, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, sangat ringan di lisan tetapi sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang disebutkan di dalam Al-Quran jumlahnya sangat sedikit, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan semoga juga duduknya kita menunggu salat isya bagian dari rasa ingin kita menunjukkan bahwa kita ini hamba Allah yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangannya dengan izin Allah kita berada di tempat ini, menutup aurat, berpakaian rapi, memilih pakaian yang terbaik, sujud, ruku, berzikir, semua karena perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita malam hari ini adalah pertanyaan. Jika bagi laki-laki bidadari, apa yang akan didapat oleh perempuan? Atau apakah perempuan akan mendapatkan bidadara? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah ada surga dan juga disediakan neraka. Ada hisab, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga ini menjadi motivasi tersendiri bagi diri kita untuk beramal baik sebanyak mungkin. Karena di dalam Al-Quran rata-rata setelah keimanan itu amal salih yang dijanjikan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahhara. Perempuan-perempuan yang disucikan. Wa hum fiha khalidun. Hari ini kita membaca surat Al-Kahfi, dua ayat yang beriringan, amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna siyaban khudran min sundusi wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Di tengah-tengah surat Al-Kahfi, di akhir surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
Jadi adanya surga itu harus menjadi dorongan agar kita setelah beriman jangan diam, beramal saleh. Adanya neraka itu juga disyukuri, karena orang-orang yang jahat itu akan mendapatkan balasannya. Kita jangan hanya bersyukur untuk surga saja, tapi juga bersyukur Allah menciptakan neraka. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk kesia-siaan semata? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan. Tidak. Semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedua, sebelum kita menjawab pertanyaan ini untuk menguatkan bahwa Allah itu maha adil. Jangan sampai ada perasaan muncul, utamanya di perempuan, dan pegiat emansipasi wanita, kesetaraan gender. Jangan sampai muncul dalam diri kita bahwa Allah tidak adil. Kenapa hanya laki-laki yang diulang-ulang? Kenapa tidak untuk perempuan? Kalau ini kemudian muncul, maka na'udzubillah, ini bisa menghilangkan amalan-amalan baik kita. Pertanyaan ini justru muncul diyakini oleh beberapa ulama, termasuk Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan pertanyaan ini muncul pertama kali dari mustasyrikin, orang-orang orientalis, untuk melemahkan keyakinan orang Islam. Kenapa untuk laki-laki? Bidadari tidak untuk perempuan. Kemudian yang seterusnya, bahwa adanya surga dan bidadari bagi kaum laki-laki itu untuk menunjukkan bahwa Allah akan memberikan balasan sesuai dengan fitrah dan keinginan masing-masing. Baik. Yang perlu kita tahu bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak terkecuali laki dan perempuan sama-sama akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan di surga. Ada banyak ayat, salah satunya di dalam surat An-Nahl ayat 31. Jannatu adn yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Surga adn, nanti mereka akan masuk ke dalam surga itu, di bawahnya sungai-sungai mengalir. Lahum fiha ma yasha'un, mereka di dalamnya apapun yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin, begitulah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ingin apa saja, Allah persilahkan. Ini tidak terkecuali baik laki-laki atau perempuan. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Furqan ayat 16, lahum fiha ma yasha'un khalidina kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Bagi mereka apapun yang mereka inginkan, mereka kekal di dalamnya dan sesuai apapun yang mereka minta. Dalam tanda kutip, permintaan yang patut untuk diminta. Dalam surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, apapun yang mereka inginkan dan kami masih banyak memiliki tambahan apa yang mereka ingin. Surat Az-Zumar ayat 34, lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Begitulah balasan bagi orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, ahli ihsan, yang ketika menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Lahum ma yasha'un, apapun yang mereka inginkan. Dan ayat yang masyhur yang sering kita dengar ini bagi orang-orang yang beriman, mengatakan Allah kemudian di istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dan seterusnya. Kemudian Allah menyebutkan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan apapun yang kalian inginkan. Dan ayat-ayat yang lainnya masih banyak disebutkan di dalamnya min dzakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan. Ada beberapa penjelasan dari para ulama kenapa tidak ada jelasan secara sharih dalam hadis, kenapa hanya laki-laki yang mendapatkan bidadari, perempuan tidak mendapatkan bidadara. Yang pertama, salah satu di antara alasannya karena secara fitrah perempuan itu dikejar, perempuan tidak mengejar. Tapi belakangan berubah keadaan. Selama fitrah manusia masih lurus, pasti kecondongan suka kepada perempuan itu pada laki-laki, dan laki-laki akan mengejar. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan laki-laki itu ketika mencintai perempuan, mereka berhasrat sekali dengan menunjukkan melalui tindakan. Tetapi fitrah perempuan itu rasa malunya ditunjukkan. Sehingga bagi laki-laki, salah satu di antara dorongan mereka berbuat, bekerja, atau bahkan untuk urusan akhirat, salah satu dorongannya adalah perempuan. Tidak berlaku untuk perempuan. Ini penjelasan dari sebagian ulama, termasuk di antaranya adalah fatwa Syekh Utsaimin. Di dalam Al-Quran bahkan keterangan-keterangan tentang bidadari itu dijelaskan secara detail. Di antaranya adalah wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, baidum maknun, dan seterusnya, diungkapkan dengan ungkapan yang sejelas-jelasnya. Bahkan disebutkan wa kawaiba atraba. Mohon maaf Pak, ini saya berharap jamaahnya 17 plus. Di surat An-Naba itu yang rata-rata disuruh hafalkan ke anak-anak, ada di situ penggalan ayat wa kawaiba atraba. Itu menggambarkan bahwa bidadari nanti mereka memiliki tubuh dan, mohon maaf, buah dada yang segar. Sampai seperti itunya Al-Quran menjelaskan. Nah, kalau kemudian keterangan ini dijelaskan bagi laki-laki, itu akan memunculkan reaksi mereka ingin beramal. Salah satunya tentu bagi yang beriman kepada Allah, dia menahan hawa nafsunya di dunia karena dia berharap mendapatkan bidadari di surga. Tapi perempuan itu memiliki rasa malu yang tinggi, sehingga mereka tidak perlu dijelaskan bagaimana keindahan-keindahan yang akan mereka dapatkan secara khusus seperti laki-laki. Kemudian, jamaah yang dimuliakan Allah, kenikmatan-kenikmatan di dalam surga itu banyak sekali. Mulai dari tempat tinggal, pemandangan, kenyamanan, keadaan, hidangan, dan seterusnya. Ini bagi keduanya sama-sama akan dapat, baik laki-laki atau perempuan. Bagi perempuan, di antara kenikmatan puncaknya itu bukan laki-laki. Mohon maaf, bukan bersetubuh. Tapi bagi laki-laki itu rata-rata, Pak. Jadi kalau ngomong apa? Malam Jumat sunnah Rasul, apa yang tergambar? Apa yang tergambar? Tapi tidak untuk perempuan. Rata-rata tidak untuk perempuan. Rata-rata berlaku untuk laki-laki. Karena itulah, jamaah yang dimuliakan Allah, hasrat tertinggi ini yang kemudian menjadikan balasan bagi laki-laki. Ternyata puncak kenyamanan perempuan itu
adalah sifat dan kasih sayang dari seorang laki-laki atau pasangannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan laki-laki itu sendiri. Makanya perempuan itu identik dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Nah, ada beberapa penjelasan ulama termasuk dari asar, saya tidak menemukan dalam hadis, bahwa sesungguhnya perempuan-perempuan yang nanti akan masuk surga, yang beriman pada Allah dan bertakwa, itu mereka akan lebih mulia dibanding dengan bidadari-bidadari. Jadi ini satu keistimewaan bagi perempuan yang beriman. Yang repot itu perempuan menghayal surga atau laki-laki menghayal surga, menghayal bidadari, tapi tidak beriman pada Allah, tidak beramal. Ini namanya hanya angan-angan saja. Ada sebuah hadis dhaif, ini dhaif, tapi oleh Syekh Albani dihasankan. Cuma ulama-ulama yang lain tetap mendhaifkan. Bal nisa'ud dunya afdalu minal huril in. Bahkan perempuan-perempuan di dunia yang salihah, yang menjalankan perintah-perintah Allah, lebih afdal dibanding dengan bidadari-bidadari surga. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, ini bisyarah bagi perempuan. Jangan mengira bahwa perempuan-perempuan yang sudah menikah dan lanjut usia, kemudian nanti ketika mereka di surga, mereka akan dikumpulkan dengan keluarganya dalam keadaan wajah yang sekarang. Tidak. Mereka akan dikembalikan kembali menjadi gadis. Dan mereka nanti, perempuan-perempuan itu akan dilayani dengan wildanun mukhalladun, anak-anak muda yang tetap muda selama-lamanya. Jadi akan mendapatkan pelayanan. Semua yang diinginkan dihantarkan oleh anak-anak muda yang mukhalladun. Ada beberapa penjelasan beberapa asatid, termasuk saya, karena pertanyaan ini agak rumit, saya menyimak beberapa ceramah asatid Indonesia, termasuk yang berpendapat Ustadz Adi Hidayat. Itu mengatakan wildanum mukhalladun secara khusus akan disediakan bagi perempuan-perempuan salihah yang nanti masuk ke dalam surganya Allah. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kullu may yadkhulul jannata ala surati Adam. Setiap orang yang masuk surga nanti akan sama bentuk rupanya seperti Nabi Adam pertama kali diciptakan, yaitu dalam keadaan muda. Jadi semuanya muda. Jadi bapak-bapak yang kulitnya mengkerut, rambutnya sudah beruban, tulang sudah mulai, nanti akan kembali segar. Bahkan, mohon maaf Pak, saya agak pelankan suara biar ibu-ibu tidak dengar. Dalam surat Yasin, di satu lembar sebelum akhir, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Nanti penduduk surga itu dalam keadaan syughul, sibuk. Semua ulama tafsir sepakat apa kesibukan mereka, yaitu sibuk berhubungan badan dengan bidadari dan memecah keperawanannya. Nanti bisa dibuka masing-masing tafsirnya. Tapi ingat, ini bagi yang beriman dan beramal soleh. Jadi kembali muda. Kata Ibnu Abbas, innar rajula min ahlil jannati la yu'aniku haura. Nanti laki-laki, semua laki-laki yang masuk surga akan kembali muda, yang perempuan akan kembali gadis. La yu'aniku haura, mereka akan berpelukan dengan bidadari itu. Sab'ina sanah, selama 70 tahun. Kemudian kalau pelukan sama istri berapa lama? Kalau di surga nanti 70 tahun. La yamalluha wa la tamalluhu. Dia, penghuni surga itu tidak akan bosan, dan dia, bidadari itu juga tidak akan bosan. 70 tahun. Lalu pertanyaan muncul, bagaimana dengan istri yang ikut suaminya misalnya? Apa tidak cemburu?
Apa tidak sakit hati? Ingat, semua perasaan buruk yang ada di dunia ini, dendam, benci, ketidaknyamanan, hasud, iri, segala macam, semuanya akan dicabut oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Kami cabut kebencian-kebencian itu. Apa yang mereka lihat itu menyenangkan. Sampai ada pertanyaan kepada seorang syekh, "Ya syekh, apakah di surga nanti pintunya ada kuncinya?" "Untuk apa?" "Saya akan kunci rapat-rapat pintu surga agar suami saya tidak bersama dengan bidadari-bidadari." Jadi pikiran dan perasaan dunia itu dibawa. Saya akan khawatir di surga tidak ada kuncinya, nanti suaminya keluyuran. Beda Pak, beda Bu ya. Jadi keadaannya berbeda. Semua orang akan bersenang-senang, tidak akan ada bawa kebencian dan cemburu segala macam. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita masuk surga, itu yang terpenting. Kemudian dalam keterangan yang lain, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr. Rombongan yang pertama nanti ketika masuk surga itu seperti malam bulan purnama, terang menerangi. Jadi rombongan yang pertama. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, ala asyaddi kaukabin durriyin fis sama idha'atan la yabulun. Rombongan yang kedua, dan seterusnya, mereka seperti bintang-bintang di langit. Lalu digambarkan bagaimana keadaan mereka. Mereka yang muda-muda tadi masuk, la yabulun, mereka tidak kencing. Jadi orang di surga nanti tidak ada kencing. Jadi sampean jangan tanya toilet Pak. Wala yataghawwatun, dan mereka tidak membuang kotoran. Jadi tidak ada kotoran. Wala yatfulun, mereka tidak membuang ludah, tidak ada ludah. Jadi tidak ada orang berdahak, tidak ada orang berludah, dan seterusnya. Tidak ada belek, tidak ada kotoran telinga, tidak ada yang bau ketiak. Wa azwajuhum al-hurul ain, pasangan-pasangan mereka adalah bidadari-bidadari. Ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam sittuna dira'an fis sama. Jadi nanti wujudnya seperti apa? Seperti Nabi Adam, dan wujud kita nanti sepanjang 60 hasta menjulang ke langit. Jadi nanti besar-besar. Ala surati Adam. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menguatkan bahwa perasaan-perasaan dan pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu sangat berbahaya. Kita ini akan benar-benar nanti menikmati surga itu dengan perasaan yang tidak ada sedikit pun kekecewaan, kebencian. Di antaranya di banyak ayat, di surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, mereka akan dicabut kebenciannya dan semuanya merasa bersaudara. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan, orang yang sebelumnya di dunia perang, bertempur di medan perang, bermusuhan, saling bunuh, nanti orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama akan bertemu di surga. Jadi yang membunuh dengan yang dibunuh sama-sama akan bertemu. Itu digambarkan, orang yang membunuh dia berada di pihak lawan, dia masih kafir. Yang terbunuh dia muslim dan mati dalam keadaan syahid. Kemudian setelah itu tidak lama yang kafir ini masuk Islam dan mati pula dalam keadaan Islam. Maka kemudian keduanya nanti saling tertawa di dalam surga. Beban semata engkau sepun. Pema bedenna pun cerita sambil tertawa. Tidak balas dendam. Naza'na, jadi dicabut.
Jadi untuk apa musuhan yang hanya batas usia 60, dipotong masa lajang mungkin 15-16 tahun. Untuk apa musuhan? Sedangkan di dalam surga nanti hum fiha khalidun, kekal selamanya. Kemudian ada pertanyaan, orang-orang yang ada dalam surga itu tentu di antara pertanyaannya adalah bagaimana dengan pasangannya. Yang pertama, kalau laki-laki kan tidak perlu ditanya. Laki-laki tidak perlu ditanya. Karena mereka semua akan mendapatkan bidadari, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Lalu bagaimana dengan perempuan yang ketika di dunia Allah tidak karuniakan kepadanya, tidak sempat menikah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Wa ma fil jannati a'zab." Nanti di surga tidak ada orang lajang, nggak ada orang jomblo, utamanya dari kalangan perempuan. Nah, kalau dia seorang perempuan tidak menikah di dunia, maka dengan kehendaknya walahum fiha ma tastai anfusum, dia akan dinikahkan, dipilihkan pasangan nanti. Lalu kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau dia sudah menikah? Ada yang menyebutkan kalau dia beriman dan pasangannya juga beriman, suaminya beriman kepada Allah, maka dia akan diperjumpakan lagi dengan pasangannya, termasuk keluarganya. Itu ada di dalam Al-Quran juga, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman di dunia kemudian keluarganya juga beriman, nanti akan diperjumpakan. Tetapi ingat bahwa dalam keadaan nuansa berbahagia. Lalu bagaimana jika seorang perempuan menikah lebih dari sekali? Ada yang menikah sampai berkali-kali kan Pak? Perempuan itu kan ada sebagian yang menikah mereka berkali-kali. Nanti dia bersama suami yang mana? Disebutkan di dalam satu keterangan Rasulullah bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Dia akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Jadi misalnya ada masih ada perasaan dengan yang lama, tidak bisa, tetap dengan suami yang terakhir di mana dia wafat. Kemudian ada satu riwayat, tapi ini juga dilemahkan, cuma beberapa banyak ulama yang menukil bahwa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah melamar Ummu Darda. Kemudian Ummu Darda menolak, tidak mau menikah dengan Sayyidina Muawiyah. Padahal Muawiyah itu orang yang sangat hebat. Beliau khalifah pertama dari dinasti Bani Umayyah. Setelah ditanya apa di antara alasan terkuatnya, itu karena dia ingin agar tetap bersama suaminya, yaitu Abu Darda. Jadi ini mungkin di antara alasan kuat kenapa banyak perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya tidak mau menikah lagi, karena sangat sayangnya kepada suami. Itu rata-rata berlaku bagi perempuan. Kalau laki-laki kadang-kadang kecandeng matura, kufurna kita kering lah nyari boleh. Tapi perempuan kan ada masa iddah, memang ada masa iddah. Itu luar biasanya perempuan. Jadi termasuk ketika ditanya beberapa peneliti, kenapa perempuan harus menunggu 4 bulan 10 hari ketika ditinggal oleh suaminya? Berbeda dengan ketika bercerai, hanya salah satu quru, 3 kali bersih dari haid. Salah satu diantaranya adalah perempuan normal dengan perasaan yang normal, dia
dalam masa 4 bulan 10 hari akan merasakan kesembuhan kesedihan. Tapi bagi perempuan yang benar-benar setia, itu selama-lamanya tidak akan pernah bisa melupakan suaminya. Berbeda dengan laki-laki, tidak ada masa iddah. Imam Ahmad bin Hambal paginya ditinggal istrinya, sorenya menikah lagi. Ada beberapa jamaah Masjid Al-Falah, istrinya masih hidup. Ada Pak? Ada. Masih hidup Pak. Mungkin nambah. Jadi salah satu alasan kenapa perempuan itu sampai tidak mau menikah lagi, mungkin salah satu penguatnya adalah karena dia ingin tetap bersama suaminya nanti di surga. Dia punya suami yang baik, dia bahagia dengan suaminya, dia menghendaki agar nanti bisa dipertemukan kembali. Kalau bapak-bapak ditanya, Pak masih ingin tetap sama istrinya di surga nanti? Macam-macam jawabannya. Tapi kan masih kepikiran bidadari segala macam, nyabang pikiran. Tapi kalau perempuan sudah bersama satu suami, maka secara fitrah tidak ada dalam kisah Islam, sejarah Islam, sejak sebelum Islam, orang-orang yang memiliki fitrah yang lurus, perempuan yang memiliki fitrah yang lurus memiliki pasangan yang lebih dari satu, tidak ada. Semua pasangan satu. Karena itulah, maka ini mungkin bagian dari jawaban kenapa hanya bagi laki-laki al-hur'in tadi, bidadari-bidadari itu tidak bagi perempuan. Karena kebahagiaan perempuan puncaknya bukan pada hubungan badan dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang juga menjadi penjelasan bagi kita, kalaupun ini hadis lemah, tapi mudah-mudahan menjadi dorongan bagi perempuan-perempuan salihah, bahwa secantik-cantiknya perempuan yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam satu hadis, perempuan bidadari surga itu kalau dia hadir ke bumi, itu bisa menyinari langit dan bumi. Jilbabnya, penutup kepalanya itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Karena saking putihnya, itu mereka berpakaian dengan gaun 7 lapis, sumsumnya sampai terlihat. Bukan sumsum terlihat seperti anatomi Pak, bukan nanti organnya terlihat, bukan seperti itu. Itu untuk menunjukkan lihusniha, karena mereka cantik. Jadi untuk menggambarkan betapa cantik mereka. Jadi kalau ada iklan Pak, iklan perempuan cantik minum sampai airnya terlihat. Iklan apa? Hah? Jadi untuk menunjukkan dia cantik sampai airnya terlihat. Maka hadis menggambarkan perempuan yang disebut bidadari itu nanti mereka berpakaian dengan 7 lapis gaun, sumsumnya terlihat karena saking cantiknya. Tapi melalui penjelasan tadi, secantik-cantiknya bidadari masih lebih mulia perempuan-perempuan yang salihah ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi keistimewaan bagi perempuan. Ala kulli hal, mudah-mudahan kajian kita menjadi kajian yang bermanfaat, dan kita berharap semuanya ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan dengan apapun yang kita inginkan nanti. Tentunya yang termudah kita minta sekarang kepada Allah, mudah-mudahan iman ini tetap kuat dan kita dimudahkan untuk melakukan banyak ketaatan, beribadah kepada Allah. Jangan cuma ngayalnya tinggi, ingin masuk surga bidadari 40 dan seterusnya, berpelukan 70 tahun tapi tidak beramal. Itu sama saja dengan angan-angan kosong. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan sudah masuk waktu Isya, kita tutup kajian ini. Hal-hal yang kurang berkenan mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Jika ada hal-hal yang baik mohon untuk diamalkan, disampaikan kepada yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.